Ya baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait berlanjutnya program Makan Bergizi Gratis usai libur sekolah. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pengamat kebijakan publik, yakni dengan bersama Bapak Ainur Rafiq. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak Ainur Rafiq, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, program Makan Bergizi Gratis kembali berjalan setelah libur sekolah ini Pak. Lalu bagaimana Pak melihat kelanjutan program ini? Silakan. Baik, Mbak, terima kasih. Terkait dengan MBG, makan gratis bergizi, ya memang karena ini memang sudah menjadi program pemerintah dan program kampanye ya dulu, memang harus dilanjutkan karena memang penganggarannya juga sudah disiapkan. Terkait dengan MBG, tentunya mungkin anak-anak sekolah juga sudah menunggu kangen dengan MBG yang selama ini didapatkan. Nah, jadi memang untuk segera di apa namanya diaplikasikan kembali, diberlakukan kembali terkait dengan MBG ini. Memang banyak kontradiksi ya, pro dan kontra terkait dengan MBG, tetapi kita melihatnya di sisi positifnya saja dulu. Mungkin itu sih untuk mengantar Oke baik, terkait selain dengan MBG. dengan pro dan kontra juga menurut Bapak ini apa saja tantangan yang biasanya muncul saat program ini kembali dijalankan setelah jeda libur sekolah ini Pak? Ya, yang pasti tantangannya terkait dengan dapur umumnya, Mbak. Jadi dapur umumnya kan selama libur hampir setengah bulan ya, hampir setengah bulan libur, tentunya dapur umum itu agak kaget kan, kaget untuk mempersiapkan eh, alat-alat yang memang dibutuhkan. Mungkin terkait dengan ompreng yang harus dijaga kebersihannya, kemudian tenaganya, dan yang lain-lain tentunya. Nah, jadi menu-menu juga kan harus disiapkan. Tentunya ya menu-menu yang memang bergizi. Jadi tidak monoton menunya. Mungkin variasi-variasi menu yang perlu diperhatikan juga. Biar anak-anak sekolah itu juga tidak bosan mendapatkan ompreng atau makanan yang sudah diberikan. Ya, Oke, Mbak. baik. Baik, tentunya banyak sekali evaluasi nih Pak. Kalau untuk sejauh ini, sejauh perjalanan program Makan Bergizi Gratis ini dijalankan, bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Selatan di Pak khususnya? Oke, Pak. Jadi terkait dengan kalau dievaluasi tentunya kita berkaca kepada pelaksanaan yang sudah-sudah. Jadi ada beberapa MBG yang memang masih kewalahan. Tentunya terkait dengan jaraknya, jarak SPPG dengan sekolah. Jadi ada beberapa, terutama di Sumatera Selatan yang di daerah-daerah. Saya lihat dan saya juga pernah ke SPPG di beberapa kabupaten itu yang memang agak jauh dengan sekolah. Makanya kemudian distribusinya agak terhambat. Jadi ini mempengaruhi efektivitas tentunya. Dan kemudian jam belajar pun akan terganggu. Karena yang sudah pasti SPPG itu akan mengantarkan omprengnya yang terdekat dulu, baru yang terjauh, atau dibalik yang jauh dulu, baru yang terdekat. Nah, akhirnya itu tadi waktu yang seharusnya sudah diberikan ternyata terlambat juga. Tapi memang bagusnya sih ompreng itu atau MBG itu diberikan pada saat jam-jam istirahat, jadi tidak mengganggu jam sekolah, jam belajar tentunya. Itu ya untuk terkait dengan pendistribusiannya, Mbak. Oke, baik. Beberapa hal tersebut yang sudah Bapak sebutkan untuk dievaluasi. Lalu apa ini Pak indikator yang mungkin dapat dilakukan atau yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini? Oke, Mbak. Eh, Tentunya untuk mengukur keberhasilan itu, ini kan selama ini sudah dipatok atau ditentukan. Dalam satu SPPG itu diberikan kuota 1.500 minimal. Bahkan ada kemarin di daerah itu ada yang 2.000 lebih, 2.500. Nah, itu tentunya sangat kebanyakan tentunya. Apalagi untuk menyiapkan makanan dalam waktu jam 2 malam sampai dengan pagi. Yang akhirnya kualitas dari makanan itu akan berkurang. Yang tadinya bergizi, akhirnya kurang bergizi.
karena memang waktu eh, masak dan untuk diberikan ke anak itu kurang kurang pas. Jadi tentunya perlu dipecah kembali, berarti di setiap wilayah itu jatahnya nggak 1.500 atau 2.000 lagi, mungkin dijadikan yang ideal ya 1.000 lah, 1.000 ompreng per SPPG. Jadi kualitasnya akan terjaga. Oke, baik Pak Ainur Rafiq. Lalu peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran program makan bergizi gratis sejauh ini bagaimana ini Pak? Kalau peran pemerintah sejauh ini sudah bagus peran pemerintah terkait dengan tempat, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Saya lihat kalau di kabupaten-kabupaten itu sangat siap terkait dengan SPPG ya. Jadi tempat SPPG-nya memang ada beberapa SPPG yang memang kurang layak, yang tadinya rumah biasa kemudian disulap menjadi SPPG. Nah, itu sebenarnya yang kurang kurang layak, terutama untuk pembuangan ipalnya atau limbah. Itu kadang-kadang yang kurang diperhatikan. Jadi mungkin pemerintah perlu memberikan pendampingan terhadap SPPG-SPPG terkait dengan kebersihan, karena kebersihan inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan atau tidaknya SPPG ini MBG ini nanti. Jadi kalau kurang bersih nanti kan akibatnya ke siswa yang tadinya kita pengennya sehat, akhirnya nggak sehat, gitu. Oke, baik. Beberapa hal yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya untuk evaluasi, mungkin ada apa saja ini Pak hal atau opsi lain perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan makan bergizi gratis pada semester baru ini lebih optimal dibandingkan sebelumnya ini Pak? Oke, Mbak. Jadi ya untuk ke depan tentunya eh, terkait dengan efektivitas keberhasilan dari MBG ini tentunya kita kembali ke PPG, SPPG-nya, Mbak. Jadi SPPG itu harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah diberikan pemerintah ke SPPG. Jadi jangan cuman menyalurkan, hanya menyalurkan saja. Setelah itu sudah. Tapi kita SPPG juga harus memperhatikan kualitas. Karena yang utamakan dari SPPG ini kan bergizinya itu tadi, bukan soal gratisnya sebenarnya, tapi bergizi. Dan makanya dengan makanan yang bergizi ini SPPG ini nanti kan mendapatkan penilaian dari masyarakat. Nah, nanti masyarakat juga akan membandingkan, wah SPPG sini akan lebih bagus ketimbang SPPG yang lain kan gitu. Jadi perlu ditingkatkan dari dapur umumnya dulu, Mbak. Kalau tata kelolanya saya lihat ya memang biarpun belum sempurna dari pemerintah, tapi sudah lumayan lah, sudah bisa menyalurkan apa yang menjadi program pemerintah pusat itu sendiri. Ya, Mbak. Oke, baik Pak Ainur Rafiq. Tentunya program makan bergizi gratis ini berdampak baik kepada siswa yang mendapatkan. Apakah program makan bergizi gratis ini juga berdampak memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal seperti UMKM, petani, dan juga pelaku usaha pangan ini Pak? Ya, kalau terkait dampak sudah pasti ada dampaknya, Mbak. Tentunya kita lihat dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya sudah pasti eh, kita atau pemerintah itu akan menjamin kesehatan anak-anak yang sedang melakukan pendidikan ya terkait dengan cakupan gizi. Nah, itulah makanya tadi SPPG harus bertanggung jawab dengan cakupan gizi, bukan hanya sekedar makanan-makanan yang cukup diberikan kemudian anak-anak senang, bukan itu saja, tapi memastikan gizi itu sendiri. Kemudian dengan MBG ini, dengan makanan gratis bergizi ini juga diharapkan ya dampak positifnya mempengaruhi pendidikan, prestasi. Karena makanan sehat, akhirnya juga prestasinya juga akan membaik. Kemudian kalau dilihat dari ekonomi, tentunya paling tidak membuka peluang kerja ya, peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Tentunya dengan adanya SPPG, paling tidak di situ ada 40 pekerja yang menyiapkan atau yang bekerja di SPBG itu. Kemudian secara sosial, ya tentunya beban ekonomi keluarga akan terbantu. Tentunya ya keluarga-keluarga yang tadinya kurang mampu kemudian kita rekrut menjadi tenaga di SPPG itu akhirnya kita pemerintah juga bisa membantu itu. Kalau dampak negatifnya sudah pasti tentunya ini terkait dengan anggaran pusat ya, anggaran pemerintah. Ya sudah pasti akan mengganggu
siklus pendidikan yang lain, misalkan beasiswa-beasiswa yang lain yang akhirnya agak agak terganggu ya terkait dengan infrastruktur pendidikan dan lain sebagainya. Sebenarnya yang memang harusnya yang lebih diutamakan. Kemudian dampak negatif tata kelola yang tentunya tadi. Tata kelola inilah yang selalu dilihat, selalu apa ya istilahnya kalau di masyarakat itu yang selalu dinyinyiri oleh masyarakat karena merasa tata kelolanya kurang pas. Ada juga yang mengatakan ternyata yang menjadi pegawai atau di SPPG itu ya masih kerabat-kerabatnya itu yang perlu dilihat tata kelolanya juga. Kemudian memastikan dampak negatif yang sudah ada itu terkait dengan waktu belajar. Waktu belajar siswa itu biasanya terganggu. Apalagi siswa-siswa SD ini sangat antusias melihat makanan datang itu. Mobil yang mengangkut makanan sudah datang, kemudian siswa asik ya akhirnya meninggalkan waktu belajar. Makanya itu sebaiknya didistribusikan pas waktu istirahat. Bisa jam 10 waktu istirahat, atau jam setengah 10 atau jam 12 waktu istirahat. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Pak Edo Raufik. Mungkin terakhir Pak, closing statement, apa pesan Anda ini kepada pemerintah, pihak sekolah, dan juga masyarakat agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan juga memberikan manfaat maksimal bagi para siswa? Silakan. Oke, Pak. Jadi tentunya dengan MBG yang mulai hari ini kemungkinan sudah mulai dijalankan, tentunya pemerintah harus selalu mengawasi ya. Bukan hanya pemerintah saja, masyarakat juga harus selalu mengawasi bagaimana MBG ini disalurkan ke masyarakat, ke siswa-siswa sekolah tentunya. Bukan berarti mengawasi ini mencari kesalahan, tetapi sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia memberikan kontribusi juga. Apa kira-kira kekurangan dan solusinya. Bukan hanya saja kita menilai kekurangan-kekurangannya saja, tetapi berikanlah solusi untuk bagaimana SPPG bisa menjalankan tugasnya untuk menyalurkan makan gratis bergizi ke siswa-siswa. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edo Raufik selaku Pengamat Kebijakan Publik yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan juga bersama di Pak, semoga program makan bergizi gratis yang sedang berlangsung ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Edo Raufik sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali.